Suasana bersahaja, penat dalam bekerja, terobati seketika. Kopi bak sebuah kata, kata dalam berkarya. Hilangkan penat, yang ngopi pasti ada solusi. Ngopi helu, ngopi helu, ya ngopi helu, ngopi helu, ngopi helu, ya ngopi helu. Ngobrolin apa saja, suasana bersahaja. Penat dalam bekerja, terobati seketika. Kopi bak sebuah kata, kata dalam berkarya. Hilangkan penat, yuk ngopi, pasti ada solusi. Ngopi helu, ngopi helu, ya ngopi helu, ngopi helu, ngopi helu, ya ngopi helu, ngopi helu, ngopi helu, ya ngopi helu, ngopi helu, ngopi helu, ya ngopi helu. Ya ngopi helu. Selamat siang. Selamat siang, apa kabar pemirsa TVRI Kalimantan Tengah dimanapun Anda berada? Iya. Senang sekali hari ini, di siang hari ini ada saya Rina Ardila dan juga teman saya. Aldi. Dan Ya pastinya. kan, wah tepuk tangan boleh dong. Boleh. Terima kasih. Yang pastinya sekarang kita akan hadir di program terbaru dari TVRI Kalimantan Tengah di Betul. 2024 ini. Iya. Ada di mana kita, Aldi? Ngopi helu. Dan tentunya di Iya. Ngopi Helu ini kita akan bincang-bincang santai ya Betul. dengan narasumber-narasumber kita yang tentunya pasti akan luar biasa semuanya. Luar biasa ya. dan kita nantikan Ya, di kehadirannya. jam-jam siang ini Ya. mungkin boleh ditonton sambil ngopi ya. Nah, Apapun itu dia. masalahnya boleh sambil ngopi santai Santai. sambil dengerin obrolan-obrolan kita siang hari ini ya. Apa? Mau ngobrol apa kita Mau siang hari ini? ngobrol. Tentang Jadi apa ya? tema kita tentang ini adalah Tentang apa? all about public speaking. Nah, itu dia. Nanti kita Kayaknya ini akan perlu ajak. banget ya. Perlu banget, penting banget public speaking dalam kehidupan kita sehari. Nah, nanti kita lebih panjang lagi untuk cerita dan tanyakan public speaking sama yang kita Narasumber tunggu. kita dia adalah host, presenter, Ya. master of ceremony dan juga coach dari Sekolah Public Speaking Palangkaraya ya. Boleh? Ya, Kita langsung panggil aja. langsung boleh kita panggil aja ya. Mari kita nunggu sama-sama ini narasumber kita siang hari ini ada Chandris Jahitami. Boleh tepuk tangan dong? Wah, apa kabar? Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, apa kabar Cacan? Sehat Baik. ya? Sebelum menjawab semuanya, saya boleh ngopi dulu Oh, nggak? boleh dong, ayo ngopi helu Tapi ya. tetap ngopi helu Ngopi ya. helu dong Oke, baik. ya. Pemirsa, Oh iya. kita ajak juga buat ngopi. Jam enak buat ngopi, jam enak nonton TVRI. Boleh. Boleh. Oke. Gimana? Ada yang bisa dibantu? Banyak dong kebalik yang bisa ya. dibantu, banyak yang bisa dibantu ya. Gimana? Baik Cacan, kita hari ini mau ngobrol tentang salah satu skill Anda ya. Ya. Iya kan Boleh, ya, boleh, tentu boleh, dong boleh, pasti boleh. skill Anda itu adalah public speaking. Iya. Nah ini kan lagi rame juga nih public speaking ada di mana-mana ya karena berbagai macam elemen tuh perlu tentang public Public speaking, speaking. gitu. Oke. Nah Cacan boleh tanya dulu nggak ini sebenarnya public speaking itu apa sih secara general gitu? Iya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat datang di Ngopi Helu. Terima kasih Aldi Rina. Ya. Berbicara soal public speaking itu adalah suatu bentuk bagaimana komunikasi itu disampaikan atau informasi disampaikan dalam suatu media. Artinya public speaking adalah kemampuan orang untuk berkomunikasi, menyampaikan pesan dan juga itu disampaikan dengan tata dan cara. Karena
setiap orang itu udah diberikan anugerah untuk bisa berbicara, ngobrol, dan berkomunikasi. Tapi ternyata di dalam itu ada lagi seninya, ada lagi tatanya, di dalamnya juga ada etikanya, ada maksud dan tujuan, ada goalsnya, dan seperti apa itu bisa disampaikan untuk audiens dan masyarakatnya. Gitu. Pada prinsipnya sih kalau public speaking itu paling mudahnya adalah seni berbicara di depan umum gitu, bahasanya kayak gitu. Baik, apa sih gunanya public speaking emangnya? Banyak. Apa? Dua host ini adalah public speaker. Public speaker. Penyanyi juga public speaker, pemusik juga public speaker. Itu sebenarnya pada prinsipnya gini, orang tahu public speaking itu adalah berbicara di depan umum. Padahal sebenarnya enggak. Jadi public speaking itu dia punya bentuk informasi, nada, simbol, bentuk, grafik, apapun. Itu semua bisa disampaikan dengan caranya kita. Caranya gitu. kita, Iya. Dengan gayanya kita. Betul. Kang Ferry tuh bisa bermain nada, dia menyampaikan informasi lewat musik. Cia bisa nyanyi itu dengan suara gitu. Itu semua public speaking in general. Tapi pada prinsipnya itu berguna untuk siapapun yang merasa bahwa ada hal yang harus kita sampaikan kepada orang lain dengan berharap itu dapat didengarkan, tersampaikan, kemudian akhirnya itu bisa menjadi persuasi atau merubah orang lain, memberikan influence dan juga memberikan apa namanya sebagai bentuk tujuannya tercapai gitu. Oke, itu tadi manfaatnya ya? Manfaat dari public speaking. Ya. Nah, siapa aja sih sebenarnya yang perlu untuk belajar public speaking? Kira-kira. Siapa ayo? Saya mau kasih pertanyaan dulu. Siapa yang perlu kira-kira? Semua orang sih. Semua orang. Semua orang. Kita jualan sayur di pasar, kita butuh untuk menyampaikan sayur kita bagus, harga kita bagus gitu. Guru di sekolah perlu untuk menyampaikan ini materi hari ini gitu ya kan. Teman-teman kita yang kerja di perbankan, kemudian di komunikasi, di marketing adalah orang yang menyampaikan informasi dan juga kebutuhan gitu. Nah sekarang di dalam public speaking itu artinya ada yang diolah nih informasinya gitu. Jadi ketika kita tidak bisa dan tidak mampu alias tidak mau sih sebenarnya untuk mengolah informasi itu, jadi informasinya nggak sampai gitu. Akhirnya kita melihat bahwa ada namanya miskomunikasi atau kesalahan komunikasi gitu. Jadi ya karena kita tuh sendiri tuh kita punya info tapi kita tidak mau mengeluarkan. Ini sedikit curhat sih sebenarnya. Banyak kok orang-orang yang aku tuh punya ide, aku punya harapan tapi aku nggak bisa nyampeinnya gitu. Padahal sebenarnya komunikasi itu tidak hanya tentang ngomong aja yang bagus, menyampaikan sesuai sistematikanya, tidak gitu. Harus percaya diri juga nggak sih? Percaya diri ya, dan yang penting ada niat sebenarnya. Jadi kalau mamanya mau belajar public speaking yang bagus tuh dari niat dulu gitu. Kalau mau jadi penyanyi bagus, niatnya latihan apa cuma nyanyi doang? Latihan dong. Latihan dan niatnya kan gitu. Kalau mau jadi host kayak gini kan harus niat juga kan? Niat dulu ya. Iya betul. Jadi kalau memang dia punya keinginan, niatnya dikuatin. Nah, nanti dia akan belajar tentang public speakingnya gitu. Betul. Gitu. Iya. Nah kalau tanya lagi nih, siapa lagi yang butuh? Semua orang tuh butuh untuk menyampaikan informasinya. Gitu. Nah di dalam menyampaikannya itulah ada stepnya, ada caranya. Tentang memilih kata gitu, tentang memilih nada gitu. Karena sedikit nada itu salah menggunakannya bisa menyebabkan sentimental, kemudian ada emosional gitu-gitu. Ketika kita menyebutkan kata-kata yang biasa saja. Aduh, aku capek hari ini. Aduh, aku capek hari ini. Penggunaan nada aja udah berbeda. Aduh, aku capek hari ini. Nah, itu sudah beda lagi maknanya. Beda gitu. maknanya. Beda. Iya, jadi seninya Beda di situ. intonasi, beda makna ya. Betul, diksinya sama, intonasinya berbeda. Tapi kalau elaborasinya salah tidak bisa juga. Oh, gitu. Nggak nyampe, iya. Oke. Iya, betul. Gitu. Jadi memang sepenting itu sebuah public speaking dalam kehidupan kita ya. Betul. Karena di era AI sekarang pun satu-satunya yang tidak bisa digantikan oleh robot nanti adalah public speaking kan? Iya, kemampuan seni dalam berbicaranya. Entertainer. Betul, kita boleh menemukan AI dengan konsep voice over yang Dengan bagus, teknologi yang gambar bagus, yang ya, bagus, betul. penggunaan simbol yang bagus, tapi tetap manusia akan tetap memegang kendali itu. Tetap manusia akan harus berkomunikasi dengan manusia lagi kan untuk Iya, tanya-tanya. nggak mungkin dong tiba-tiba saya di sini hostnya AI, tidak mungkin dong. Ya bingung ya. Iya, karena teman-teman dengan skill itu akan menarik gitu. Selain menarik, semua orang dikasih anugerah penampilan yang bagus untuk tampil gitu. Ketika bisa delivery message-nya untuk orang lain itu juga bagus, dia menyampaikan informasi, bertanya, mempergunakannya, kemudian juga akhirnya mengaplikasikannya. Nah, public speaking-nya dapat gitu. Kadang-kadang tuh gini loh teman-teman, saya juga punya sedikit problem ya ketika bercerita atau sharing di kelas gitu atau seminar gitu. Banyak kok orang-orang yang tuh punya ide, punya konsep bagus gitu. Delivery message-nya gimana? Ketika kita sudah memberikan basic-nya, oh kamu berbicara bisa dimulai dengan banyak membaca. Karena juga ternyata orang public speaking itu wawasannya juga harus luas. Gitu. Kemudian juga, oh kamu harus banyak menulis. Kenapa? Ternyata menulis itu juga membantu kita untuk
menata kata. Jadi kalau orang yang rata-rata berbicara bagus, kemungkinan besar dia juga punya kemampuan menulis yang bagus gitu. Karena menulis itu menata kata, akhirnya disampaikan untuk bisa ke masyarakat dan ke audiens. Oke. Jadi sebenarnya public speaking itu apakah sekedar hanya berbicara saja atau ada cara berkomunikasi lainnya? Oke, ini seperti ujian ya. Iya, Jadi. bagaimana? Mau arah spesifiknya kemana nih Rina? Kemana? Kemana? Boleh dijelaskan aja secara general Itu gimana? seperti ujian. Gimana? Apakah Apakah public speaking- chat juga bisa Nah, ya dalam ya, komunikasi komunikasi. chat? Betul. Gimana tuh? Tadi saya Apakah mau bahas bisa? itu, Oh, iya. jago sekali Anda menariknya Iya, ya. iya, iya. Oke, jadi public speaking itu kan adalah komunikasinya tentang menyampaikan informasi, data, kata, gambar, simbol, dan lain-lain. Iya. Chat juga termasuk dalam komunikasi gitu. Jadi ketika kita bertanya, apakah chat termasuk messenger ya? Itu apakah termasuk dalam komunikasi yang sifatnya itu berlaku? Ya gitu. Hanya dia menggunakan simbol berupa huruf dan kata dan kalimat gitu. Iya. Nah sekarang gini, kalau memang kita berkomunikasi itu tanpa memperhatikan tanda baca, penggunaan huruf kapital, waktu kita melakukan tindakan messenger atau chat itu sama aja kita tidak memahami dan tidak mencoba mengerti bahwa ini juga adalah bentuk komunikasi, Oke. bentuk penyampaian informasi. Iya, jadi banyak kok yang kayak kita malam-malam, Rin jam 10 gitu, Rin besti gitu kan, Besti. ada K100 gitu Aduh. kan, wah itu kayak Beda. wow. Aku gitu. langsung tidur situ ya. Itu adalah jam malam kamu meminta uang, meminjam uang di kondisi yang tidak tepat gitu. Seperti itu. Jadi porsinya menulis dalam itu pun seperti mempersingkat huruf, menggunakan banyak akronim itu juga berpengaruh gitu. Karena itu adalah seni kan. Oke. Dengan emoticon juga berpengaruh sekali. Sangat. Kemudian cara memilih kata yang kalau memang kita nih, selamat pagi Aldi, apa kabar? Saya hari ini senang sekali bisa diundang ke TVRI. Oke. Itu kan satu paragraf gede ya. Betul. Tapi ternyata kalau kita baca pusing. Nah, cara paling enak, selamat pagi Mas Aldi, kirimlah chatnya. Saya hari ini senang sekali bisa diundang ke TVRI Kalteng. Kirim, baru nanti kita ketemu di studio ya, kirim. Nah, itu tuh menarik gitu. Jadi kita trik Topik yang lebih menarik dan betul. lebih gimana ya, lebih antusias juga untuk Betul. melakukan Kita tahu harus komunikasi. membalas apa Iya, gitu iya. kan. Tidak hanya menyingkat-nyingkat tiba-tiba satu paragraf mau cebek gitu. Pusing, aku balas yang mana? Nggak terlalu kaku banget juga ya. Betul. Itu Kalau satu sebenarnya paragraf panjang. pusing kan bacanya kan. Berarti gitu. harus kita mulainya per kalimat begitu ya. Kalian tau gak sih sebenarnya itu adalah trik tahu. Apa? Trik supaya cepat dibalas. Tapi dengan versi lebih sopan. Oh iya benar. Betul. Iya. Ya nggak sih, kamu bayangin jebret sekali ngirim gitu, terus kamu ketik lagi PPPPP bawahnya, itu kayaknya tuh kayak kok kenapa aku dikejar? Iya, Chat dan messenger ini bukan customer service 24 jam untuk berkomunikasi gitu, ya kan? Biarkan dia berproses, sampaikan informasimu dengan benar, nanti dia akan terbalas ini sama yang bersangkutan. Nah, itu dia trik dari Jadi Kak begitu ya. Cacan Berarti ya. public speaking ini sebenarnya tidak hanya tentang bicara aja Betul. ya. Berarti yang lainnya juga seperti komunikasi melalui chat juga, verbal juga ya. Iya, Oh, oke. simbol-simbol di jalan pun termasuk bentuk komunikasi dalam bentuk kebutuhan publik ya. Cuman kalau public speaking itu spesialisnya gini, berbicara di depan umum. Iya. Nah, kita sekarang kalau bicara tentang simbol yang ada di jalanan, tentang chat dan messenger, itu adalah bentuk penyampaian informasi. Iya. Ah, itu dia. Nah, public speaking itu adalah media bentuk penyampaian informasi kepada yang lebih luas, Luas lagi, lebih oke. tepatnya pada audiens gitu. Jadi seperti itu ya. Ini mau pakainya kemana arahnya tergantung kita aja. Kalau kita sedang bermedia sosial, sekarang main Instagram, terus juga pengen main YouTube, itu juga salah satu. Itu kita mencari informasi dengan melihat oke. visual gitu. Itu berbeda dengan public speaking. Kalau mamanya public speaking itu kayak kamu bikin konten terus kamu sampaikan ke masyarakat. masyarakat luas, Nah, itu seninya kayak gitu. Seru kan kalau mamanya bicara public speaking itu karena nggak kelar-kelar gitu. Karena semua hal dan semua bidang itu juga ada di dalamnya. Jadi kalau memang mau teman-teman belajar public speaking itu kita lihat arah dan goalnya gitu. Oke gitu ya. Jadi Aldi, ada yang mau ditanyakan mumpung ada Cacan di sini Nah. tentang public speaking ini kan kita juga perlu ya Kayaknya sebenarnya. Aldi lebih jago. Merendah untuk meroket. Nah, itu dia. Pengen nanya, tadi kan Kak Rina ada menyinggung soal public speaking dengan cara verbal. Betul. Iya. Nah, tolong dikasih contoh dong seperti apa public speaking secara verbal yang baik ke sesama. Verbal ya. Ya, oke. Oke. Ini tuh sebenarnya hal yang cukup menarik gitu karena Iya. ketika kita komunikasi itu kan adalah ngobrol ya. Betul. Kalau verbal ini kan adalah bentuk gerakan, Gerakan. ya sih? Nah, iya. Bentuk suguhan gitu. Sebenarnya komunikasi yang baik itu contoh aja nih, mamanya kita punya perintah.
Oh, oke. Iya, gitu. iya, iya. Dia gitu kayak pengen dong itu tuh gitu. Dia kan pakai mata, pakai mulut gitu. Iya. Itu komunikasi verbalnya. Tapi secara etika itu tidak akan menyenangkan. Nah, iya, karena itu. bentuk tidak penghormatan gitu ya kan. Dan itu tuh biasanya kita awali dan kita mulai dengan bentuk bagaimana kita boleh mencari perhatian atau meminta perhatiannya, tapi kita sampaikan lagi boleh minta kopi itu gitu. Dan dengan tangan bukan dengan ekspresi wajah, karena kadang kita salah menangkap bentuk bagaimana wajah kita Mimik mengekspresikan. wajah, ekspresi Iya kita nggak kan. sih? Iya. Dan itu juga hal yang menarik gitu karena banyak dari kita yang takut melihat orang dan tersenyum, padahal senyum itu juga ada bagian dari menunjukkan oh kita ini ramah gitu, oh kita ini menyenangkan gitu, seperti itu. Dan ekspresi wajah itu juga berpengaruh dalam seluruh penampilan public speaking. Karena public speaking itu nggak cuma tentang ngobrol aja kok, performa, looks gitu tuh. Karena kalau saya belajar dari satu Alec Mehrabian, itu satu psikolog dari University of California, dia bilang kayak gini, bahwa yang sebenarnya disampaikan adalah verbal hanya 7%, kemudian suara itu hanya 30%, 50% itu adalah visual. Visual itu terkait dengan bagaimana menyampaikan, baju kita, penampilan, penyampaian, visual kita bagaimana itu ternyata penting. Iya betul. Gitu. Betul sekali. Dan itu tadi sedikit penjelasan tentang public speaking dari Kakak Cacan ya tentunya. Dan nanti kita akan lanjut lagi untuk ngobrol-ngobrol ya sambil kita ngopi-ngopi dulu. Dan ini ada lagu yang tadi sudah kita dengar di opening, itu adalah jingle dari Ngopi Helu yang diciptakan oleh siapa? Wah, diciptakan oleh Ibu Sani ya. Dan juga Kakak Bobby Tarung. Wah, katanya diciptakan cuma satu malam kayak bikin candi. Kayak bikin candi. Ya satu Luar malam. biasa. Keren. Boleh tepuk tangan dong buat lagunya yang enak banget ya. Jadi sekali lagi kita sama-sama dengerin lagu jingle dari Ngopi Helu yang sudah diciptakan oleh Ibu Sani dan juga Kakak Bobby Tarung. Boleh langsung ya kita dengerin lagunya sama-sama sambil ngopi. Sambil ngopi. Ngobrolin apa saja, suasana bersahaja. Penat dalam bekerja, terobati seketika. Kopi bak sebuah kata, kata dalam berkarya. Hilangkan penat, yo ngopi, pasti ada solusi. Ngopi Helu, ngopi Helu, yo ngopi Helu, ngopi Helu, ngopi Helu, yo ngopi Helu, ngopi Helu, ngopi Helu, yo ngopi Helu, ngopi Helu, ngopi Helu, yo ngopi Helu. Ngobrolin apa saja, suasana bersahaja. Penat dalam bekerja, terobati seketika. Kopi bak sebuah kata, kata dalam berkarya. Hilangkan penat, yo ngopi, pasti ada solusi. Ngopi Helu, ngopi Helu, yo ngopi Helu, ngopi Helu, ngopi Helu, yo ngopi Helu, ngopi Helu, ngopi Helu, yo ngopi Helu, ngopi Helu, ngopi Helu, yo ngopi Helu. Yo ngopi Helu.
syiar Islam di bumi taman bungai dalam acara Jejak Islam. Saksikan acara Jejak Islam setiap hari Rabu, Minggu kedua dan keempat pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat hanya di TVRI Kalimantan Tengah. Indah bahasa Dayak bahalap. Narai artinya apa? Danum itu kan air. Memapas itu menyapu. Ikau barakue. Tertariklah dengan bahasa Dayak. Jangan sampai malu-malu untuk berbahasa Dayak. Saksikan acara Bahasa Itah setiap hari Jumat pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat hanya di TVRI Kalimantan Tengah. Lestarikan bahasa daerah sebagai kekayaan budaya bangsa kita. Ngopi Hello. Ngopi Hello. Nah, Asik. Ya, aku cocok jadi penyanyi. Boleh, kita gantikan, kita gulingkan saja penyanyinya. Boleh. Guling. Atau kita bikin kuartet Oke. aja gitu. Enak banget ngopi ya, guys. Iya, ternyata kalau ngopi itu sambil ngobrol, Iya, bisa mengimajinasikan ngobrol, apa-apa enak gitu. ngobrolin apa Enak aja banget, gitu ya. suasana nyaman Sambil juga. menghilangkan penatnya kerjaan gitu Iya. ya, habis bekerja gitu ya. Iya. Itu tadi lagunya juga keren banget ya, ciptaan dari Ibu Sani sama Kak Bobi Tarung. Iya, terima Itu kasih. kayak diciptakan pas lagi ngopi ya. Diciptakan pulang kerja sambil lagi ngopi. Dan cuma semalam Oh, saja. keren, iya. Oke. Keren ya. Wow. Keren banget. Oke, kita boleh lanjut lagi? Boleh. Iya. Ayo, mau bahas Jadi apa masih nih? Mau bahas apa? sama Mau bahas Cacan. apa sama Cacan? Ya, di Ngopi Ya, Hello. apa mau kali ini. caranya bikin kopi? Enggak ya? Enggak. dong Betul. ya. Oke. Atau nggak sih kalau orang ngopi itu sebenarnya kadang-kadang malah membuka pembicaraan. Oh, Iya, oke. memang. Udah ngopi belum gitu? Oh iya, Iya, awal-awal Awal mulanya. mulanya, Ya, gimana gitu. udah ngopi belum ya? Belum, dulu dong. ayo ngopi ayo nih. gitu. Mau bahas apa nih? Ngopi gitu. hello gitu ya. Jadi Kak Cacan, Ali pengen tanya. Apa tuh? Jadi gini, mungkin teman-teman di rumah, pemirsa TVRI Kalteng pengen tahu nih basic awal Kak Cacan bisa terjun dan belajar di public speaking itu gimana, Awalnya boleh gimana cerita sih nggak awalnya? awalnya? Awalnya banget. Belajarnya di mana gitu Oke. kan? Boleh. Oke, awalnya aku itu di bawah tekanan ya. Oh, masa iya sih? bercanda. Masa iya sih? Masa Iya, sih? di bawah tekanan karena zaman SMA pertama kali naik panggung nggak bisa nge-MC tapi on stage gitu. Oke. Terus tiba-tiba habis on stage ketemu lagi tahun baru dikasih on stage lagi gitu. Dan ternyata itu tuh yang pertama kali aku rasakan dan makanya aku selalu bilang tuh awalnya adalah dari niat dulu teman-teman gitu. Jadi kalau emang mau belajar public speaking itu awalnya dari niat dulu. Carilah media dan tempat, kamu akan menemukan di mana kamu diasah gitu. Itu pertama sih. Kemudian yang kedua, ternyata setelah kesini aku pelajarin itu ketika kita pengen orang lain juga tahu apa yang kita tahu, nah itu kita harus berbagi. Ternyata ada caranya. Mengucapkan salam, menyapa, menyampaikan informasi, berterima kasih, minta tolong didengarkan, berbicara yang baik. Nah itu ternyata stepnya tuh yang paling gampang ya di situ gitu. Nah ketika zaman SMA, akhirnya aku basic belajar itu adalah dari radio. Oke. Dari radio berat. Penyiar dulu berarti ya, penyiar Iya. radio ya? Aku sebut tahunnya apa kelihatan tua banget gak sih? Nggak apa-apa sih. Ya, Tahun aja. 2022. Wah. Masa sih? Enggak, 2006. Itu radio dulu, iya 2006. 2006 2006 aku kelas 2 SMA loh. nggak bisa lagi. Teman-teman tau gak sih kenapa radio itu juga menarik zaman dulu sebelum aku ke TV ya waktu Iya itu betul, ya. betul, betul. Jadi radio itu menarik, kita tuh adalah orang berbicara tanpa ada orang lain di depan kita. Betul. Kita coba ya, kamu lagi mendengarkan Dada dan hari ini Palangkaraya lagi cerah banget ya. Mau dengerin lagu cerah juga secerah hati kamu, simakin lagunya. Itu kita ngomong nggak ada orang Iya, gitu loh. betul. Tapi kita bagaimana menciptakan suasana itu supaya orang juga menikmati apa yang kita obrolin gitu. Iya. Di hadapan kita nggak ada orang tapi Bener-bener nggak ada. Biasanya aku tahu ya studio radio itu biasanya depannya kaca, Betul. bening. Betul. Mic, mixer, terus Udah, itu kaca aja. bening, udah ngobrol aja sendiri ya. Betul. Nah itu interaksinya terjadi pada telepon atau juga komunikasi chat waktu itu. Dan ternyata tuh adalah basic kita Nggak belajar. komunikasi chat lah tahun segitu, atensi kan pakai kertas. SMS gitu. apalagi kan zaman sekarang udah media sosial udah pada luas Ya. banget Iya. jangkauannya, jadi banyak banget bisa belajar dari Sekarang itu menarik Aldi karena banyak banget konten kreator atau juga visual-visual yang menunjukkan bagaimana dia membuat sesuatu itu tuh menjadi daya tarik gitu. Oke. Nah itu juga termasuk kelebihan dan kemampuan dari public speaking. Artinya kalau kamu bilang Ngopi Hello program TVRI kalau nggak bisa disampaikan dengan baik mungkin nggak nyampe nih lagunya Oke. yang bagus, kopinya yang enak, Enak. obrolan yang enak gitu. Nah itu juga termasuk. Jadi ketika kita melakukan public speaking ya Iya. dengan komunikasi dalamnya itu ternyata oh kita harus punya trik, punya cara, punya step gitu. Nah akhirnya ya udah setelah dari radio nge-MC
terus TV lagi gitu. Ya udah berjalan. MC tahun berapa? MC tahun berapa? 2005. 2005. Iya, 2005. Oh, 2005. Sangat-sangat senior ya. Iya, maksudnya gimana? Jauh banget seniornya ya. Kemudian berarti MC, si penyiar dulu atau MC dulu sih? MC dulu sebenarnya. MC dulu, MC, kemudian penyiar, kemudian TV. Apa baca berita juga ya? Presenter juga. Host TV dulu yang semuanya ya, host biasa, TV. baru ke berita, akhirnya tuh berjalan. Karena ternyata tuh sekarang tuh kan banyak aktif public speaking ya. Iya, Tapi lebih banyak juga sebenarnya lebih ke coach, apa sih bahasanya, ngelatih gitu. Coaching. Bukan guru tapi kepada Coaching. ngelatih, karena aku lebih suka sebut partner Iya. gitu. Ternyata tuh menarik ya berbagi ilmu itu gitu. Dan ternyata banyak juga teman-teman yang butuh gitu. Dari penyiar, presenter, MC, penyiar radio, lengkap semua. Nah itu ada bedanya nggak di setiap Apakah pembawaan profesi public itu? speaking Pembawaannya itu beda dengan kehidupan sehari-hari pun juga gitu. Oke, Apakah ada perbedaannya? jelas banget beda Oke. gitu. Ketika kita masuk di basic radio ya, kita berbicara tentang radio gitu. Ketika kita tadi ngobrol di depan mikrofon saja tanpa ada pantar, contohnya itu kita membuat suatu informasi atau apa yang kita sampaikan itu juga menarik untuk orang gitu. Membayangkan langit di luar biru, gelap, hitam, hijau, traffic di luar berantakan itu juga adalah bentuk teknik gitu. Karena tidak semua orang-orang itu mampu membuat itu tuh cerita kecil kok. Iya. Tapi ini menarik buat jadi teman di telinga gitu. Iya, betul. Terus masuk ke TV gitu kan zaman dulu. Oh, TV itu lebih singkat, lebih padat, lebih stabil gitu. Dan kita nggak boleh bertele-tele milih kata gitu. Dan to the point, karena apa yang terjadi di TV itu diperhatikan dari atas sampai ke bawah gitu. Itu juga berpengaruh. Dan akhirnya membuat attitude-nya jadi lebih baik. Iya. Tidak Kayak hanya- tadi kan visual kan. Betul, karena kan visualnya berpengaruh. Nge-MC ternyata beda. Oh, nge-MC itu ternyata kita menguasai dan harus memahami audiensnya. Karena kalau MC cuma bisa bawakan acara tapi nggak menguasai audiensnya, berarti dia belum dikatakan bisa terampil untuk mengelola acaranya. Gitu. Kalau kita cuma baca rundown aja boleh. Iya. Tapi kalau yang akan lebih baik kita menguasai acaranya, memahami step by stepnya, kemudian apa nih message dari setiap acara dan juga apa nih pesan dari acaranya. Pesan yang tersampaikan nggak ini ke Iya. audiens Iya, gitu ya? betul sekali. Oke. Jadi selama ini tuh coaching public speaking udah berapa tahun berarti? Sebenarnya dari 2016 sih. 2016 berarti sekarang udah berapa tahun? Berapa tahun tuh? 2014 sekarang ya? Hampir 2024 ya? 2024 udahan ini. 8 tahun ya? Ya kurang lebih Kurang segitu lebih ya berarti. Iya mungkin kali ya. Enggak 6 tahun ya berarti. Peminatnya gimana sih di itu Palangkaraya? tuh. Bagus nggak Peminat sih di peminat Palangkaraya. untuk orang yang ingin belajar public speaking itu di Kalimantan Tengah atau khususnya di Palangkaraya itu banyak nggak sih? Oke, teman-teman di Palangkaraya juga ada beberapa teman-teman kita yang memang nge-coach dan memang senang untuk berbagi Iya. informasi gitu. Jadi kalau ditanya peminatnya, ini kembali kepada kebutuhan setiap orang dan individu gitu. Karena kalau kita ngelatih itu berarti kita punya goals dan tujuan. Artinya, oh Kak mau belajar jadi MC dong gitu, gimana caranya? Oh ya Kak mau belajar jadi presenter biar di kampus ini enak nih buat apa presentasi materialnya di kampus gitu-gitu. Kemudian Kak mau belajar dong jadi apa? Marketing gitu. Marketing. Karena ternyata juga butuh. Mau jadi humas basicnya gimana? Iya. Hubungan masyarakat, PR gitu-gitu. Itu tuh ada. Jadi ketika kita buka kelas, kita biasanya menyiapkan dulu nih materialnya kira-kira Iya, gimana. Dan ternyata tuh kalau materi presentasi lebih banyak di anak-anak mahasiswa, anak sekolah gitu-gitu. Kemudian Itu kalau untuk presentasi ya? Betul. Kalau host itu atau MC itu lebih banyak kepada teman-teman yang udah punya niat. Iya. Tapi bingung mau mulai dari mana. Terus triknya gimana nih biar ngebawain acara itu seperti apa gitu. Itu semua ada caranya gitu. Jadi memang segmennya akan berbeda-beda Betul. ya. Dan biasanya kita nanya juga Korin gitu. Perlunya buat apa nih materinya? Perlunya untuk apa nih bahannya? Pengennya gitu. belajar buat apa gitu ya? Ya, jadi kita tuh nggak cuma yang kayak masuk kelas belajar terus kayak dikasih materi udah gitu, nggak gitu. Jadi kita biasa tuh suka analisa dulu kebutuhan Analisa dulu. hostnya gitu. Dia mau ke arah mana untuk belajar public Betul. speaking ya? Oke. Karena nggak bisa nih kita pakai sistem belajarnya host dan MC, maaf yang di TV, sama buat yang di lapangan itu berbeda gitu. Di TV itu harus lebih detail, di lapangan udah lebih fleksibel gitu-gitu. Jadi itu memang ada aturan dan tata caranya gitu. Oke, ini dari seorang coaching public speaking di Palangkaraya. Boleh nggak sih aku tanya atau minta contohnya sedikit itu? Pasti pertanyaan ini banyak banget ya buat yang di luar sana. Itu kalau kita lagi presentasi atau kita lagi ngomong di depan publik, itu biar untuk mengalihkan kegugupan kita tuh harus gimana sih? Nah, Kakak oke. Caca, Apalagi kan kebetulan coba gimana? Iya, biasanya kan kalau banyak kita di depan orang tuh langsung atau pasti akan ada kata
gitu. Nah itu biasanya gimana sih cara mengalihkan kegugupan ini gitu? Biar Dan nggak banyak dan bahayanya langsung bisa blank gitu kan. Betul. Wah, Oke, saya bahas satu ya. Ya, boleh. Tadi namanya ada tuh yang gitu. Itu namanya filling words. Filling words itu biasa kata jeda yang dipakai untuk diantara penyambung kalimat lain. Seperti Intermezzo lah, spasinya bridging, ya. bridging. Iya, bridgingnya ya. Jadi itu adalah jeda di antara kalimat satu. Saya hari ini mau ngopi Hello di TVRI Kalteng gitu. Nah itu kan ada jeda tuh, Ya. itu namanya filling word. Filling word itu artinya dipakai kata untuk memikir kata selanjutnya. Padahal sebenarnya itu bisa diganti dengan diam. Saya mau ngopi Hello di TVRI Kalteng. Itu stepnya. Ya. Nah dari situ kita belajar tentang jeda. Kemudian ada lagi tuh tengahnya. Kalau kita mau lebih santai, biasanya saya selalu mengarahkan untuk ketika kamu memulai perbincangan, mulailah dengan salam atau pembuka yang jedanya itu pas. Seperti gini. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Itu adalah ketukannya, jedanya itu cepat. Ke belakangnya juga, oh ya saya ini mau presentasi, senang banget semuanya. Cepet kan? cepet. Tapi kalau kita buka dengan selamat pagi, apa kabar semuanya? Senang sekali hari ini saya bisa menjumpai teman-teman untuk berbagi informasi dan cerita. Kamu lihat jedanya. Iya. Nah itu membantu kita lebih tenang ketika kita sedang melakukan tindakan sebagai public speaking. Artinya gini, kalau tanya Rina, sering gugup di menit-menit pertama? Iya. Karena Iya, kita masih ngebut. sampai sekarang ya. Cobalah kita mengambil mikrofon. Selamat pagi, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya. Itu ada jedanya. Ada jedanya, ada dinamikanya, kemudian tidak terburu-buru untuk memulai sesuatu. Ini step paling mudah untuk membuat kita tenang. Karena biasanya yang krusial itu di 1 menit pertama ketika salam dan menuju pengantar. Maka bukalah dengan jeda, intonasi, dengan tempo santai, betul. tarik nafas gitu Betul. ya. Jadi kita sempat menarik nafas gitu. Tadi nggak ada lagi assalamualaikum, selamat pagi. Nah itu akan berkurang dengan sendirinya. Iya. Itulah. Jadi Beberapa poin yang paling penting ya. betul, kan banyak tuh PR banget nih sama anak-anak di kelas gitu, sama teman-teman yang ikut seminar gitu. Kak gimana caranya menit pertama kaget Kak, takut segala macam gitu-gitu kan, Rin ya. Saya bilang coba aja dengan buka dengan tempo yang baik supaya kamu tidak terburu-buru karena pembukaan pertama, tengah sama belakang kuncinya tuh di depan. Kalau kamu udah ngebut di depan, ke belakang pasti berantakan. Berarti harus tetap harus relax ya. Betul. Jadi harus menenangkan diri sendiri, jangan lupa bernafas, kemudian mulai dengan tempo yang santai aja. Pertanyaan paling sering. Apa? Gimana cara ngilangin gugup? Nah, sebenarnya nggak bisa juga dihilangin Nggak bisa. 100% ya, tetap Nggak bisa. akan gugup terus. Sekelas kita pun nih, yang host ini pasti gugup duluan kan Iya, sebelum iya. mulai. Itu memang secara naturally adalah hak dan kebutuhan manusia. Iya. Ya. Ada namanya hanya mengelola untuk gugup itu seperti apa untuk dikelolanya. Biasanya di gugup itu dikelola dengan cara kita bisa menyiapkan diri kita dengan nyaman, pakaian yang enak, yang nyaman, nggak harus mahal. Kemudian juga kita menyiapkan kayak minum yang tidak membuat suara kita jadi berantakan. Dan yang paling penting adalah memahami dan menguasai materialnya dulu. Betul, karena kadang bikin gugup itu kalau kita tuh ngerasa nggak yakin apa yang kita sampaikan. Iya, betul. Gitu. Nah, orang yang bagus, orang yang bagus itu biasanya dia tahu materinya akan menyampaikan apa. Dan dia tahu audiensnya harus di-create seperti apa. Iya. Gitu. Berarti memang harus sudah siap juga secara material. Gugup itu natural, nggak apa-apa. Jadi kan misalnya ini kita mulai opening dengan tadi tarik nafas, kemudian kita menggunakan intonasi yang santai. Iya. Biasanya kegugupan kita akan hilang kalau disambut dengan baik ya, Baik. gitu, oleh audiensnya. Mereka akan jawab, oh iya, atau mereka ditanya apa kabar, jawabnya baik, gitu ya. baik Nah, gitu ya. bagaimana kalau ternyata ketika kita melakukan itu tapi responnya Kurang bagus. di luar ekspektasi kita. iya, ternyata flat gitu. Ternyata audiensnya diam aja. Iya. Itu kan biasanya gugupnya makin jadi-jadi dong. Betul. Ini aku yang nggak bisa ngomong, suaranya nggak jelas, apa ada yang salah? Iya, itu iya, kan balik iya. ke kita Iya, nggak sih? iya, iya. Kayak feedback yang wow gitu kan? Oke, kalau menjawab tentang first response ketika kita memulai suatu komunikasi itu kan tidak hanya buat MC, presenter juga nih, presenter itu yang bawain presentasi gitu, Iya, betul. ya kan? Kemudian juga kalau kita di kelas, di kampus, Iya. di manapun yang ketika sedang memulai sebuah bentuk komunikasi di depan publik, itu kita nggak direspon baik gitu. Iya. Kita tuh sebenarnya adalah bisa memulai dengan meyakini diri bahwa hari ini tuh saya punya positive mindset. Artinya positive mindsetnya memang dibutuhkan dan dalam kelas juga selalu diingatkan. Karena kalau kita udah ketarik negatif dari audiens, kita juga langsung kayak, aduh ini nggak nyampe nih, wah ini nggak bisa nih, orangnya keras banget, audiens kita langsung negatif. Tapi ketika kita tahu bahwa energi negatif ini dirubah menjadi antusiasme, kita bersemangat nih, oh ini orangnya susah nih, kita harus lebih ekstra, berarti kita lebih ramah. Di situ kita menguasai kemampuan kita untuk memahami audiensnya. Nah caranya adalah,
Kalau pemain kita menjawab, kita udah senang hati nih, bahagia gitu buat ngebagi kan. Selamat pagi, nggak dijawab ya kan. Saya boleh dong dapat salam manisnya dari masyarakat di sini, dari audiens di sini. Selamat pagi, yang ganteng boleh jawab, yang cantik boleh jawab. Suaranya. Jadi begitu ya? Ya, memberikan pujian kepada orang lain itu juga termasuk bentuk kita menyampaikan informasi dengan baik gitu. Kadang-kadang mungkin mereka malu juga ya. Maksudnya mereka mau jawab, tapi Sungkan, karena gitu. temannya nggak jawab, jadi ya udah diam aja juga gitu ya. Padahal Gitu. kan kita perlu Kita lempar sambut juga ya sama audiens itu. Makanya tadi di awal ada namanya komunikasi itu menyampaikan sesuatu dan harus ada feedbacknya. Ya. Good or bad itu tetap feedback gitu. Nah sekarang kita kalau dapat yang kayak gitu tadi kasusnya itu kan bad impact ya anggaplah. Ya. Nah kita sendiri pun harus bisa mengelolanya Aldi gitu. Jadi tidak hanya bahwa kita cuma ngelempar pertanyaan dijawab nggak gitu. Iya. Celetukan, sesumbar, bercanda itu adalah bentuk impact dan feedback yang bagus kalau didapatkan gitu. Jadi harus tetap ya komunikasi Betul, dua arah. Betul Nah, sekali. itu dia seberapa pentingnya public speaking dalam kehidupan kita. Iya, penting banget. sehari-hari. Ya, penting banget. Karena kita Ya. kan selalu berkomunikasi ya. Selalu Kita selalu berkomunikasi. ngobrol sama orang, kita selalu berkata-kata. Betul. Atau kita juga texting gitu ya. Jadi bisa juga. Jadi ilmunya itu memang penting banget tentang public speaking. Iya. Nah, Caca nih udah berapa tahun ya? Udah berpuluh-puluh tahun. Enggak juga sih. Masa sih? Sudah deh Belasan 10 tahun Oh, aja belasan kok, tahun. nggak sampai puluhan. Masa belum? Iya, Tahun kan depan Udah baru dong, puluhan. udah dong. Tahun Kan dari depan baru 2015. Oh iya? 20. Oh wow. Keren ya? 2005. Iya, dari 2005 kan, hampir 20 tahun. Enggak juga 17, nggak usah ditambah-tambahin dong. Ada nggak materi public speaking yang paling susah tuh, yang apa sih materinya? Yang paling susah gitu buat kalau kita ngajarin ke orang nangkapnya Kita itu, berat juga gitu. Oke, kita itu selalu berharap ya ketika kita berbagi ilmu atau informasi atau juga pengalaman gitu tuh sebenarnya kan kita berharap diterima dan sampai gitu. Cuman kita kembali lagi ketika kita sebagai orang-orang yang mengerti public speaking itu kita menguasai tentang memahami nih, oh Mas Aldi nggak bisa dikerasin versinya kita buat ngasih informasinya. Oh Mbak Rina nggak bisa dikerasin, nggak bisa terlalu lembut nih sama Mbak Rina gitu. Nah ketika kita belajar public speaking itu kita mengerti bahwa deketin Mas Aldi itu lebih banyak kasih contoh. Treatmentnya gimana? Treatmentnya beda-beda Beda, gitu. ya. Oh kalau Mbak Rina dikasih teori itu udah bisa masuk nih informasinya. Itu akhirnya kita mempelajari orang dan karakternya. Karena di komunikasi itu juga kita mempelajari psikologi massa ya. Artinya kita memahami orang banyak dan orang yang siapa di depan kita. Iya. Berbicara dengan pejabat, adik kecil, orang tua, ibu-ibu tantrum, adik-adik Ibu-ibu tantrum gitu kan, Ibu-ibu bapak-bapak tantrum, tantrum gitu kan, itu berbeda semua gitu. Artinya kalau kita udah paham tentang konsep itu, kita mengerti tentang menyampaikannya seperti ini. Oke. Kadang gini, public speaker itu juga banyak, mungkin saya juga masih belajar ya, Iya. banyak yang hanya pengen didengarkan. Banyak yang banyak menyampaikan tapi apakah dia sudah didengarkan apa belum, dia nggak menyadari itu gitu. Jadi ngomong aja terus Ngomong ya, dia aja nggak terus, tahu apakah dominasi materinya ya itu terus, iya. nyampe atau enggak ya ke Itu juga yang klien. saya lagi pelajarin Taurin. Oh ya. Apakah saya cukup untuk berbicara ataukah berbicara saya kelebihan gitu. Itu juga masih saya pelajarin. Karena itu adalah sifat dasar manusia, harus belajar gitu. Apa sudah dapat jawabannya? Saya mencoba memahami kenyataan sekeliling. Apa sudah bisa mendapatkan jawabannya belum ya? Jika Masih dalam kelas belajar. masih ada yang saya tanya menjawab dengan tepat, berarti masih ada yang mendengarkan saya gitu. Oh gitu ya. Berarti Tapi kalau sudah ada yang main handphone udah nah itu Gitu, udah tuh. gimana tuh kalau misalnya lagi ngobrol sama orang gitu. Terus yang kita ajak ngobrol tuh main handphone. Main gitu. handphone, Itu ya. kan sebenarnya kurang sopan ya. Itu gimana tuh? Kalau- Pernah nggak ngajar public speaking terus peserta didiknya itu main handphone gitu? Pernah? sejauh Atau nggak berani? Terus cara negurnya gimana tuh? Nah, Ya gimana? ini versi aslinya. Asli dong. Versi asli lah. Versi aslinya gimana? Oke, kalau saya sih sebenarnya gini, komunikasi itu kan saya persilahkan ya, mau medianya ngobrol dengan handphone juga saya persilahkan gitu. Biasanya kalau saya kedapatan dengan durasi yang lama ya, maksudnya dia pegang main handphone atau maaf main game gitu. Iya. Biasanya saya deketin, terus saya obrolin gitu. Nanti kalau udah selesai kita ngobrol lagi ya ke depan gitu. Iya. Kita fokus lagi ke depan, nggak apa-apa main aja dulu gitu. Saya pernah gitu sekali. Oh iya? Iya. Ngefek? Kaget dia. Oh. Karena waktu saya deketin, kamu tahu main apa? Sedang main game online. Terus saya berdiri. Nanti saya ikut mabar yang ini ya gitu. Dia kaget saya di belakangnya gitu. oh oke. Nggak apa-apa selesain dulu aja gitu. Saya tahu ntar kalau ini end game kamu kalah gitu, saya tahu gitu. Udah nggak apa-apa mainin aja.
saya menegur, kamu main game ya? Nggak gitu. Jadi tuh itu akan mengenai dia secara sakit banget gitu. Oh gitu ya. Tapi Berarti kalau itu kita ada pendekatan-pendekatannya betul, ya. pendekatannya beda. Udah temenin aja, ayo main sama saya gitu. Main handphone. Kalau dia main handphone lagi dengan kondisi lain chat ya, nggak apa-apa, saya tungguin biasanya. Kalau sudah selesai nanti kita sambung lagi boleh gitu. Nggak apa-apa, silakan mau balas chat dulu boleh gitu. Saya biarin gitu. Oh gitu. Kalau selama di kelas ya, kalau dia daripada itu enggak. Oke. Kalau lagi meeting atau apapun ya tetap dipersilahkan asal izin. Permisi saya terima telepon, permisi saya harus balas chat. Itu pasti akan lebih bagus secara Iya, etikanya. betul sekali. Dengan etika yang lebih bagus juga. Betul. Jadi udah ngajarnya banyak banget nih ya. Udah ke ini juga apa namanya? Selain di public speaking PKY kan, kemudian ada juga nggak ke mana ke perusahaan-perusahaan kayak gitu? Iya juga untuk atau ke kampus-kampus? Ada ke kampus. Kampus ada ya? Ada kemarin tuh kalau ke kampus 3 bulan lalu, yang terbaru minggu ini ke salah satu international school. Kebetulan buat guru-gurunya TK SD SMP dan harus pakai bahasa Inggris. Oh ya, Iya. bisa. Sosok lah. Sosok. Ya, sosok. Sosok. Berarti belum ada yang terlalu sulit banget ya? Ada. Semua ada. Kenapa Ceritain itu? dong. Cerita gimana? Waktu itu dapat kesempatan mengisi untuk rumah sakit swasta. Oke. Dan isinya adalah orang kesehatan gitu. Dan saya akan nanya sama user saya, ini goalsnya mau kemana? Oh ini goalsnya tentang bagaimana kita berkomunikasi untuk pelayanan yang baik gitu. Oh, ya, Oke, standar pelayanan memang saya tidak menguasai banyak, tapi minimal berkomunikasi yang baik saya bisa bantu arahkan gitu. Jadi ketika itu lewat tuh, ya kan? Ya. Ketemu lagi pernah nih, yang isinya tuh adalah ASN berbaju seragam gitu-gitu yang saya harus mempelajari karakter umurnya berbeda-beda. Oh ternyata delivery message-nya berbeda juga gitu. Terus ada juga nih yang terakhir, 2 bahasa. Indonesia dan harus Inggris. bilingual ya? Iya, itu cukup kita yakinin aja, bisa kok sampai. Akhirnya bisa. Ternyata dan selesai, bisa ya. Gitu. Berarti memang kan selama ini tidak ada yang sulit-sulit banget ya, semuanya bisa dikerjakan secara maksimal kan ya? Ya, asal kita yakin dan kita juga tahu tujuan kita. Sedikit pesan nih untuk teman-teman yang melakukan atau berkegiatan di dunia public speaking atau sejenisnya gitu, bahwa ketika kita menyampaikan informasi, berbicara di depan umum atau di depan teman-teman kita sendiri pun kita harus punya tujuan. Karena komunikasi itu dia punya makna bahwa kamu ingin mempengaruhi, ingin menyampaikan informasi atau ingin mengajarkan atau kamu ingin memberikan impact lain. Nah, jadi kita ngobrol tuh nggak asal ngobrol, tapi ada arahannya. Kenapa saya tetap ada di public speaking? Karena bagi saya membantu mengarahkan teman-teman yang pengen belajar bicara itu menyenangkan. Dan ketika kita senang, maka kita akan suka hati untuk melakukannya. Iya, betul sekali. Dan memang public speaking ini memang penting banget, apalagi tadi disinggung tentang pelayanan ya. Betul. Karena memang misalnya di suatu perusahaan itu dia punya frontliner gitu ya. Itu adalah ujung tombak dari sebuah perusahaan dan penting banget untuk bisa public speaking yang bagus gitu. Betul. Karena semuanya akan masuk ke situ gitu ya. Sama nih kalau kita dapat pelayanan gitu kan, suaranya indah. Iya. Mas, saya mau daftar ini. Oh iya, boleh Pak, silakan sebelah sini, tapi matanya nggak ke tamunya. Itulah kenapa verbalnya nggak jalan. Betul. Itu sayang sekali. Berarti harus ada eye contact, kemudian intonasi suara yang bagus juga ya. Betul. Intonasi suara yang bagus tanpa verbal yang bagus juga tidak akan mendukung public speaking. Jadi semuanya harus saling mengisi ya untuk porsi-porsinya. Karena public speaking itu setelah kesininya itu adalah penguasaan diri kita terhadap apa yang mau kita sampaikan, tidak hanya bentuk informasi, kata dan kalimat, tapi seluruh tubuh kita bekerja. Posisi kaki, tangan, mata, kedipan, gerakan bibir gitu kan, itu semua tuh berpengaruh gitu. Jadi memang harus on point semuanya ya? Yes, ketika semuanya kamu harus on point. Sebagai center point, kamu harus on point. Tapi kalau kamu sebagai orang biasa, kita naturally asal menjaga bentuk yang baik aja. Ketika kita ingin bekerja, ada namanya juga wawancara kerja. Betul. Nah, itu juga kan public speaking juga harus. Iya. Wawancara kerja itu kan sebenarnya sesi diskusi bercerita nggak sih? Iya, dan ada penilaian karakter juga, ada penilaian psikologinya juga di situ. Semakin dia kaku, semakin perusahaan akan semakin kaku. Tapi semakin dia fleksibel dan nyaman, maka berarti semakin nyaman juga dia. Jadi itu tadi poin-poin penting dari public speaking. Yang mungkin orang bingung ngapain sih kita harus belajar bicara gitu ya. Kan kita juga hari-hari juga berbicara, cuman ternyata public speaking ini poinnya lebih membuat kita bisa berbicara dengan baik, dengan postur yang benar ya, dengan cara berdiri apa segala macamnya, dengan poin-poinnya yang tepat tentunya. Jadi untuk lawan bicaranya juga bisa menerima message yang kita sampaikan dengan baik begitu ya. Jadi rencana kedepannya apa lagi? Cacan kan sudah semuanya nih ya, presenter, host, MC, penyiar radio. Enggak, belum banyak. Karena apalagi nih?
coaching target public speaking kedepannya? udah apa lagi? Rencana kedepannya Apa ya? Semakin banyak kita berbagi informasi dan pengalaman, Ya. mungkin akan semakin banyak merubah banyak orang yang membutuhkan itu. Oke. Ya. Jadi ketika itu sudah menjadi kebutuhan dan juga menjadi nilai baik bagi orang tersebut, maka bukan tentang kebanggaan, tapi tentang sukacita, bahagia bahwa kita juga membantu orang dengan caranya kita. Iya Gitu. betul. Seperti Cacan membantu kemarin, aku lihat ada ini ya, salah satu yang pernah belajar di public speaking. Salah mana nih? Salah satu. Oh, salah satu. Oke, Salah oke. satu berarti nilainya 9. Oh, boleh. Salah satu yang pernah di public speaking juga kan kemarin diberi kesempatan untuk menjadi MC di sebuah acara kan sama Cacan. Iya kan? Iya, yang mana? Ada Saking banyaknya saking ya. banyaknya yang saking belajar banyaknya, public speaking sampai sama kelupa. dia. Jadi tidak cuma memberikan ilmu tapi juga memberikan kesempatan Betul. untuk mengembangkan potensi-potensi Iya. seseorang itu. Ya luar biasa, tepuk tangan dong buat Cacan. Terima kasih Cacan. Luar biasa ya. Seorang yang luar Ilmunya biasa. terima kasih untuk Banyak banget supporternya. Banyak banget. Saya buka fans club boleh nggak di sini? Boleh. Saya yang Terima pertama kasih daftar. sekali. Oke, terima kasih Cacan sudah mau terima kasih, bersedia Kak Cacan. datang hari ini di Ngopi Helu sambil ngopi-ngopi sambil memberikan obrolan yang mantap ya. Oke, terima kasih buat Mantap Kopi sekali. Helu, sukses buat programnya. Iya. Dan sampai ketemu lagi ya. Ya, kita nanti Sampai ketemu lagi ya. Ketemu lagi. Oke, baik. Ketemu lagi. Untuk yang sudah menyaksikan kami sore hari ini, terima kasih banyak ya. Terima kasih sudah menyaksikan Ngopi Helu yang tayang hari ini. Dan besok ada lagi ya. Hari ini tadi udah bersama Cacan, udah ngasih info tentang public speaking. Yang pastinya dan besok kita akan punya narasumber menarik lainnya tentunya. Dan jangan lupa saksikan lagi Ngopi Helu besok bersama saya Rina Ardila dan juga Aldi. Dan sekali lagi untuk closing, kita nyanyi lagi ya jingle lagunya Ngopi Helu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Ngobrolin apa saja, suasana bersahaja. Penat dalam bekerja, terobati seketika. Kopi bak sebuah kata, kata dalam berkarya. Hilangkan penat, yo ngopi, pasti ada solusi. Ngopi Helu, ngopi Helu, ngopi ngopi Helu, ngopi Helu, ngopi Helu, ngopi ngopi Helu. Ngobrolin apa saja, suasana bersahaja. Penat dalam bekerja, terobati seketika. Kopi bak sebuah kata, kata dalam berkarya. Hilangkan penat, yang ngopi, pasti ada solusi.